Pernahkah kamu ada pengalaman yang semua orang bercerita pasal hantu, pernah dengar dan nampak hantu, tapi kau tidak pernah dengar apa-apa, apalagi nampak? Cerita saya ni kali, saya mau sharing satu cerita pengalaman saya sendiri semasa umur saya 14 tahun, tingkatan 2. Begini ceritanya. Oleh kerana tahun sebelumnya semasa saya tingkatan 1, saya tinggal dengan kakak saya di rumah dorang lah. Tapi di sekolah lama saya tu, saya sekolah sebelah petang waktu tingkatan 1, dan saya terpaksa bila pulang dari sekolah gelap sudah, pukul 6 lebih sudah, dan memang sengsara, saya paling penat sudah. Asal saya balik jalan kaki mesti kena ganggu oleh something di tepi jalan. Nasib ramai orang juga, jadi tidak juga ada orang berani sampai mengganggu sangat, tapi memang selalu kena kacau-kacau lah yang macam usik-usik begitu. Saya tidak suka betul. Jadi saya pun faham juga kan waktu itu memang semua orang pun masih susah, jadi tidak mau menyusahkan keluarga lah. Jadi dalam diam saya tidak kasih tahu keluarga saya pergi urus sendiri saya punya perpindahan. Saya pergi ambil surat pindah dari sekolah lama saya, dan tahun berikutnya saya pergi urus pindah sekolah di sekolah baru ni yang ada asrama. Tapi yang lucunya, saya pergi bawa sedia baju-baju saya di dalam beg saya dengan baldi-baldi dan sabun di dalam baladi. Jadi duit saya waktu itu 50 sen saja. Jadi saya pergilah naik itu orang bilang pirate yang van sapu, pergi satu sekolah yang baru tu yang ada asrama. Dengan yakinnya saya bawa tu surat pindah, saya pergi jumpa tu penyeliap petang. Lepas tu saya kasih tahu lah yang saya mau pindah sana. Jadi nasib lah, sebab ada juga kosong kelas tingkatan 2 di sana. Saya dapatlah masuk kelas, tapi belum tahu lagi ada kosong ke tidak asrama. Saya mana tahu prosedur, saya hantam saja. Saya semandak kampung-kampung yang tidak tahu apa-apa pun, tapi senseg mau urus sendiri kenan, tidak mau menyusahkan kenan keluarga. Tapi bagus juga lah pengalaman. Jadi saya tanyalah itu penyeliap petang, saya bilang, adakah kosong asrama? Saya bilang. Terus saya bilang kan, yang itu kau pergi tanya itu penyeliap asrama. Dia bilang sama itu warden, sana dia asrama perempuan. Apa dorang bilang? Dia bilang, kau pergi jumpa dia tu penyeliap asrama, lepas tu baru kau pergi cari tu warden lah. Dia bilang, kalau tu penyeliap asrama sudah kasih tahu ada kekosongan ke tiada, nanti kau pergi jumpa lah dorang. Dia bilang. Terus tu penyeliap petang pun pergi bawalah saya jumpa tu penyeliap asrama. Bila jumpa ni penyeliap asrama, saya tanya, ada kosong ke tiada? Terus dia bilang, tiada kosong, sudah tahu tahun lepas lagi diorang apply itu masuk asrama. Dia bilang. Terus saya kasih tengok tu beg saya sama tu baldi saya. Alah, saya bilang, tiada mah tempat tinggal saya ni, besok mau pergi sekolah sudah tiada tempat tinggal saya. Saya bilang. Terus saya cakap, tidak apalah macam ni lah, kasih puas hati kau pergi jumpa sama itu kota warden asrama perempuan. Dia bilang. Tanya dia kalau masih lagi boleh kasih muat satu orang. Dia bilang. Saya pergilah ini, bawa beg baju saya sama itu baladi saya, sabun saya sama gayung-gayung saya semua. Pergilah sana. Sudah sampai sana di tempat tu kota warden asrama perempuan, saya pun jumpa lah. Saya tanya, masih ada kosong kah?
Saya bilang di sini asrama, tidak tempat tinggal saya ini. Besok saya pergi sekolah, sudah tidak betul-betul tempat tinggal saya bilang. Terus dia bilang, iya tidak, oh dia bilang, memang tidak kosong sudah. Terus saya merayulah. Terus dalam hati saya berdoa supaya ada apa, karena kasihan oleh itu ketua warden, supaya kasih tumpang kasih apakah. Terus saya bilang puan, kalau kena kasih tumpang saja di asrama ini sampai saya dapat cari tempat tinggal pun boleh juga. Saya sanggup tidur sana di lantai. Saya bilang yang tiada tilam, yang penting saya tinggal asrama, saya bilang. Terus dia cakap, ayah, dia bilang, kasihan juga kau ini, dia bilang. Beginilah, dia bilang, ada satu dom yang lama sudah tiada orang tinggal, sana dom 1. Terus saya pun happy lah. Tapi dia bilang, salahnya itu dom tu penuh dengan tilam, sebab yang dulu datang tu tilam-tilam baru daripada kerajaan, kena kasih tukar semua itu tilam di semua dom, dan itu tilam semua yang lama kena kasih masuk di dom 1, sebab tidak cukup sudah di sana di store, dia bilang. Terus dia bilang tuh dan kalau kau sanggup kasih keluar, kasih pindah tuh tilam-tilam pergi sana di store belakang, ada store baru, tapi tidak sudah yang tiada orang yang larat mau kasih pindah tuh tilam semua di store baru, dia cakap. Kalau kau larat, kau pergi, kalau kau sanggup, kau pergi tarik itu tilam satu-satu, dia bilang, pergi kasih pindah di store baru tuh, bolehlah, dia bilang. Terus saya cakap, boleh, saya pelan-pelan. Betul nih, dia bilang. Iya, saya pelan-pelan tarik, saya bilang. Ada petak kurang sikit 1-2 katil yang tilam yang terkeluar tuh, boleh sudah kali tidur tuh, saya bilang. Sebab ada juga katil-katil di sana, tapi tilam saja yang memenuhi semua itu tempat ruangan-ruangan dia, susah mau masuk pergi katil, susah bergerak. Jadi dia bilang tuh dan lah, jadi saya sanggup lah kasih luas sekurang-kurangnya ada tempat laluan pergi katil untuk supaya saya boleh tidur malam, jadi besok lagi sambung dalam fikiran saya lah. Nah, oke lah, dia bilang tuh, dan saya pun kasih tumpang lah itu barang-barang saya di sana di rumah warden sementara. Saya pergi tarik lah pelan-pelan tuh tilam. Heran juga saya waktu itu, tidak ada orang yang mau tolong saya ini. Satu orang pun cari tolong, limpas semua lagi pun belum berkenalan lagi kan. Dan tidak yang sanggup angkat tilam terlampau tebal dan berat nih, yang jenis yang entah siapa, macam yang tilam hospital lama tuh, begitulah berat. Jadi saya tarik saja pelan-pelan, dalam hati saya asal ada ruangan untuk saya berjalan, asal ada satu katil boleh masuk, bolehlah dalam pikiran saya. Tarik kan, baru satu saya tarik, itu pun dia dapat laju tarik pelan-pelan, sebab berat. Jangan lama itu tukang kabun nggak mau masuk di sana kawasan. Terus saya nampak saya di sebelah pagar lah, tapi boleh nampak sebab di tingkat bawah kan, paling bawah kan tuh dom 1. Apa kau buat itu? Terus saya cakap, saya mau tinggal sini dom 1, saya mau kasih pindah ini tilam. Saya bilang, bah, dia bilang tuh tukang kebun, mainlah saya tolong kau, dia bilang. Dia pergi masuk lah, pergi tolong saya tarik sama-sama tuh tilam, mau pergi sana di store baru. Jadi tarik kan, masih juga tidak boleh cukup ruangan untuk tempat mau jalan pergi katil, terlampau banyak itu tilam, berat lagi, lambat mau tarik, tidak lagi mau tolong. Jadi masing-masing sibuk sebab baru saja masuk sekolah kan, ada yang lain pun belum balik asrama lagi, yang lain kosong lagi tuh asrama, 2-3 orang saja yang ada di sana. Jadi saya pun
sedihlah na mati satu. Boleh kah ini ya, siapa Tuhan tolonglah, saya bilang kalau ada yang mau cari tempat tinggal, ada kawan saya kasih bersih tempat, saya bilang. Terus tidak lama kan macam Tuhan dengar saya punya doa, tapi memang betul lah Tuhan dengar doa saya. Ada adik beradik datang, dan itu orang dia saya kenal, sebab itu satu sekolah sama saya waktu sekolah rendah. Terus saya happy betul nih. Terus dorang pun mau masuk asrama, jadi sama-sama lah kami kasih bersih itu dom 1. Jadi happy lah. Jadi bila sudah kami tinggal di sana di dom 1 tuh, sunyi betul tuh dom 1, sebab sepatutnya ada 8 orang boleh tinggal di dalam tuh dom, tapi kami 3 orang saja. Jadi itu loko pun 8 juga, tapi itu loko ada 4 saja yang boleh buka, yang lain nggak tahu tuh masih ada dia punya mangga kunci di sana, karena masih bawa mangga kunci, tidak tahu kenapa. Yang dari 8 itu 4 saja yang boleh berbuka, yang 4 lagi masih ada mangga kunci, tidak tahu apa di dalam dia lah. Jadi itu dom ada tandas di sebelah itu dom yang tidak pernah kena guna oleh dorang, tidak tahu kenapa, gelap saja, lampu pun rusak. Jadi di sebelah lagi tu dewan belajar asrama, dewan belajar untuk tingkatan 1 dan 2. Jadi gelap saja itu tandas. Itu dom 1 pun ada 1 saja dia punya lampu yang masih berfungsi, dan 1 kipas yang berfungsi, sepatutnya 2 kipas. Dan itulah. Jadi saya ini kan jenis yang kalau hujung-hujung minggu ini saya tidak suka pulang kampung atau pergi mana-mana, kecuali kalau betul-betul saya perlu, baru saya pergi rumah kakak saya. Kalau macam saya perlu belanja kah apakah, baru saya pergi sana, atau saya tidak berapa sihat. Kecuali kalau yang cuti panjang 1 minggu ataupun lebih dari 1 minggu, baru saya balik di kampung tempat mama bapak saya. Saya suka lagi stay di hostel kalau hujung minggu, supaya saya dapat belajar betul-betul, konsentrate belajar. Sebab saya ni suka belajar yang sunyi, yang tiada lagi orang bercakap-cakap pas semua, macam tiada orang ramai bah. Jadi saya paling tidak suka tu belajar yang karena kasih bagi dia asrama tu masa dia dari jam 2 hingga jam 4 petang. Saya paling tidak suka tu. Kerja saya mengantuk saja tu waktu itu. Saya ambil buku, pura-pura membaca, tapi sebenarnya sudah tertidur. Saya minta tolong kawan kasih bangun saja kalau ada round, ada warden mau pergi round itu dewan belajar. Yang 2 orang ni kan kawan saya ni, ada bapak saudara dorang tidak jauh dari kawasan sana juga sebenarnya, tapi rumah bapak saudara dia ni pun kecil sejak, anak-anak pun ramai. Jadi tidaklah selesa tinggal sana, mau belajar pun sedikit lah. Satu dorang tinggal asrama, dorang pun dari kampung juga itu. Jadi tiap ujung minggu dorang tiada, jadi salah 1 orang lah di dom tu. Jadi ramai tu kawan-kawan kasih tahu. Bila sudah macam 1-2 minggu saya tinggal sana kan tiada saya dengar apa-apa lagi. Pun saya ni jenis yang tidak berapa penakut lah waktu itu. Jadi saya suka lagi tiada kawan, saya boleh belajar betul-betul. Tapi kan satu singgah sana di waktu siang lah, menanya saya, bilang dia bilang waktu itu dorang panggil saya surname saya, akan siang Yong, dia bilang kok tidak dengar apa-apa kah sini, kok tinggal 1 orang kalau ujung minggu, dia bilang. Saya bilang tiada. Kok tahu kah, dia bilang ini di dom ni kan, dia bilang lama sudah tiada orang tinggal kan, pun tak kenapa. Sama tu natandas tu kan, dia bilang sebelah tu tidak pernah kena kasih bagus tu, tiada yang berani pergi kacau tu tandas, tidak berani pergi sana, dia bilang. Saya bilang siang-siang kami pergi tandas sana pun tiada apa-apa.
tidak apa-apa, sudah kami kasih bersih itu sama dorang kawan-kawan satu dom. Memang kami sudah kasih bersih itu tandas, tapi siang saja kami pergi tandas lah. Kalau malam kami jarang pergi tandas sana, kami pergi tandas sana atas sebab tiada lampu. Di tingkat 1 kami pergi tandas kalau macam tiba-tiba mata kencing malam, sebab tiada lampu, bukan pasal ada apa-apa, tapi itu kawan-kawan kan asal siang ni selalu dorang tanya nimpas memang kan, kau tidak takut kati tinggal sini di dom 1? Kenapa? Selalu ada dorang nampak sesuatu sini yang menyeramkan. Dorang bilang, saya cakap, mana dah, ini yang selepas 3 minggu lah. Terus 3 minggu saya tinggal sini tiada apa-apa pun. Terus semenjak dorang cerita itu kan saya pun macam lain-lain juga lah rasa. Jadi setiap malam tu saya mesti baca Bible, berdoa, baru kasih masuk tu Bible situ di bawah bantal saya. So, lain juga lah saya rasa. Jadi selepas minggu keempat itu, dah tahu kenapa itu, tiba-tiba macam hari-hari biasa kan, time belajar lah, time apalah, sama jalan-jalan, time mandi, di tandas, ada saja teriak karena histeria. Lepas tu bila konon sadar, terus dorang cerita konon yang dorang ada nampak sesuatu, ada nampak hantu sini sana lah. Dorang cerita sama ada di tandas ke atau limpas di kawasan dom 1 tu. Saya pun ngeri juga lah. Saya bilang, macam mana apa dorang nampak ini? Macam mana juga dorang boleh nampak ini? Saya tidak pernah nampak apa-apa, saya tidak pernah dengar apa-apa. Dah mati saya. Terus adik, malam tu saya sengaja, sepatutnya saya belajar dari jam 10 begitu, saya belajar sampai jam 1 begitu, 10 sampai jam 1 pagi begitu saya belajar. Lepas tu saya berhentilah, terus saya menutup mata dan tidur selalunya. Jadi saya pakai torchlight selalu mau belajar. Kalau macam pukul 10 kan tutup lampu sudah. Lepas tu jam 10 tu saya pasang torchlight. Saya punya katil saya pilih yang di dekat pintu, sebab senang sama keluar di tandas pas sama di bahagian bawah. Saya kasih gantung tu torchlight sana di lampu solo di sebelah kepala katil. Lepas tu saya belajarlah begitu sampai jam 1 begitu, saya berhenti lah itu dan saya paksa diri saya untuk tidur. Tapi malam tu kan saya tidak mau tidur, sebab saya mau dengar apa yang dorang bilang dengar selepas jam 12 lebih begitu. Saya dengar lah juga, tapi tidak apa-apa juga. Tapi malam tu kan jam 1 lebih begitulah, dekat jam 2, saya sengaja tidak tidur sangat. Terus saya tu cuma terdengar macam yang orang berjalan-jalan di, sebab itu dom kan dekat sudah sebelah pagar tu asrama. Setengah macam orang yang berjalan di rumput sebelah pagar tu, pasti macam ada bisik-bisik. Saya biar dulu. Ini kali yang dorang cakap nih dalam hati saya. Tapi saya kasih kuat hati saya. Saya bilang, janganlah saya histeria. Saya tidak mau histeria nih. Saya ini buruk-buruk begini pun, saya bilang, saya ini ada kepercayaan pada agama saya. Bikin malu juga kalau saya teriak-teriak macam tidak kuat iman dalam hati saya. Saya mesti kasih kuat iman saya, mati saya. Saya dengar saya macam ada berbisik-bisik. Tidak lama kan macam yang ada kelibat, saya nampak naik di tangga, sebab di depan pintu tu dom 1 tu kan tangga mau naik pergi atas tingkat 2. Tangga kedua lah, so sana di hujung tu tangga pertama, ini tangga kedua. Di hujung bangunan bawah banyak dom 1 ni. Jadi saya nampak macam ada kelibat, macam ada dua macam lembaga berjalan, macam
kalibatlah naik ke tangga. Jadi siapa yang kasih bayar dulu? Macam saya dengar macam menaik suasana di atas kan. Baru saya pergi pergi kejar pelan-pelan. Pelan-pelan jalan, saya kasih kuat semangat saya. Saya buat juga tutus light, tapi saya terpasang tutus light. Ada juga tuh lampu di tangga, tapi tidak berapa terang lah. Yang macam emergency light tuh. Seperti kan. Makin lama makin jauh nih, macam itu bunyi itu tapak kaki. Saya tidak nampak sudah itu orang dia. Terus saya naik ke atas, masuk di tingkat 2 kan hilang. Saya tidak dengar sudah apa-apa bunyi. Saya turun lah, tidak apa-apa pula nih nama saya pun turun lah. Saya turun balik kan, terus dah mati sebuah semangat saya terdengar sudah. Kalau saya tidak ternampak pun at least saya terdengar sudah. Betul lah kali cakap dorang ni dalam hati saya, yang ada sesuatu sini di dom 1, sebab di sini di tangga dom 1 yang saya nampak macam ada lembaga dalam hati saya. Jadi tidur lah ini dalam hati saya sembahyang lah, saya berdoa, lepas tu saya tidur. Dalam hati saya ada sudah cerita saya. Sebelum ni kawan-kawan cerita kan pergi singgah sana dom 1 siang-siang, dorang cerita pasal benda tu, pasal nampakan tu. Saya tidak dapat masuk cerita dorang sebab saya tidak pernah nampak apa-apa, saya tidak pernah dengar apa-apa. Dalam hati saya ada sudah cerita saya boleh masuk sudah dorang punya cerita dalam hati saya. Terus pagi-pagi saya tidak sabar nih, mesti tidur, lepas tu besok pagi saya mesti cerita sama kawan-kawan dalam hati saya. Mau juga menyibuk nih. Kali sebangun, belum lagi saya mau bangun, bunyi sudah tu siren. Itu siren tu healer tu, ketua asrama. Terus udah bilang tu asrama punya siren. Terus semua bangun dia bilang. Terus semua bangun lah, biasa bangun semua kan, berbaris lah kami nih, semua bangun. Terus pun bagi masa persekolahan tu mau bangun hari Isnin, itu kejadian tu hari Ahad. Jadi semua pun berkumpul lah. Terus tu kota asrama bilang kan, siapa punya kerja semalam? Siapa yang keluar dari asrama semalam? Kenapa itu pagar ada kena gunting? Dia bilang. Kenapa itu pagar ada kena gunting? Dia bilang. Terus dah mati saya. Astaga, yang semalam kali ini saya dengar macam ada orang berjalan di rumput, sama ada orang macam berbisik-bisik. Dah mati saya. Alah, orang pula itu. Dah mati saya. Terus kecewa lagi saya. Dah mati saya. Apalah ini kalau saya kasih cerita orang tu bikin malu saja. Kalau saya tercakap bilang saya terdengar suara antu, tapi sebenarnya orang. Terus saya tidak lagi cari cerita lah sama kawan-kawan. Jadi terus saya berfikirlah, kenapa dorang boleh nampak, boleh dengar, tapi saya tiada langsung nih. Mati saya sampai teriak-teriak dorang kena histeria nih, nampak inilah, dengar itulah, dorang bilang. Mati saya. Okey, itu saja untuk hari ini. Nanti kita sambung cerita lagi. Okey, kamu jangan lupa like nih video saya, kemudian subscribe dan share. Thank you.